Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semua, pecinta tiga penenang hati. Tanpa kita sadari dalam kehidupan keluarga, tidak jarang para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah dan telah melanggar hak istrinya. Oleh karena itu, perlu sekali para suami mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh Islam dikadarkan sebagai tindakan dosa suami terhadap istri, sebagaimana dosa yang tak terampuni. Adapun 13 dosa suami terhadap istri beserta dalilnya adalah sebagai berikut. Yuk simak selengkapnya. Nah, sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Tiga Penang Hati, aktifkan lonceng notifikasinya, dan silakan like video ini bila saudaraku semua suka dengan video ini, dan bagikan juga di sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat. Terima kasih. Dan berikutnya 13 dosa suami terhadap istri beserta dalilnya. Yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Perbuatan pertama yang dapat masuk sebagai kategori perbuatan dosa suami terhadap istri adalah tidak mengajarkan ilmu agama kepada istri. Padahal sudah menjadi kewajiban suami untuk memelihara diri dan keluarga yang dipimpinnya dari perihal azab kubur dan siksa neraka, sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak menghargai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surat At-Tahrim ayat 6. Lalu yang kedua, tidak merasa cemburu. Dalam rumah tangga sendiri, sifat cemburu sangat diperlukan sebagai bumbu-bumbu dalam cinta. Namun tentu saja hal ini tidak diperbolehkan dilakukan dengan berlebihan. Berikut hadis yang menjelaskan mengenai hal ini. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan adayus. Adayus adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga atau istrinya. Lalu yang ketiga, tidak memberi nafkah. Sudah banyak contoh para suami yang tidak malu menelantarkan istrinya tanpa uang nafkah atau uang belanja sama sekali. Ini merupakan dosa yang luar biasa. Bayangkan seorang wanita yang telah rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup mengabdi pada suami, bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk sang suami, namun diperlakukan seperti binatang peliharaan yang terabaikan dengan tidak diberi nafkah lahir, sebagaimana hukum suami pelit menafkahi istri. Sungguh suami telah berbuat dosa besar jika melakukan hal ini. Rasulullah bersabda, seorang cukup di padang berdosa bila ia menjalankan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk menafkahi suami. Saat ini banyak istri yang memilih untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Namun hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga dalam hal mencari nafkah. Terlebih lagi jika suami malah memilih bersantai dan membiarkan istri yang bekerja. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, memiliki perasaan benci kepada istri. Tentunya memiliki sifat benci terhadap istri merupakan satu bentuk dosa suami terhadap istri. Rasulullah telah mengingatkan akan hal ini melalui hadis berikut, yang artinya, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika ia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang ogah membantu pekerjaan domestik rumah tangga. Padahal Rasulullah sendiri telah mencontohkan untuk membantu istri dalam persoalan rumahan sekalipun. Menurut hadis riwayat Bukhari, beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat maka beliau pun keluar untuk sholat. Yang ketiga, menyebarluaskan aib istri. Aib istri tentu juga merupakan aib suami yang harus ditutupi, bukan yang harus disebarluaskan. Sebab jika demikian maka suami telah melakukan dosa terhadap istri. Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim.
8. Poligami tanpa mengindahkan syariat. Islam tidak melarang poligami, namun hal ini harus mengikuti syariat Islam, sebab jika dilakukan di luar syariat Islam, maka ini merupakan dosa suami kepada istri. Menurut surat Al-Hadid ayat 3, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. 9. Menyakiti istri secara fisik. Memukul atau juga menyakiti secara fisik merupakan bentuk perbuatan dosa suami, sebab wanita itu merupakan kaum yang harus dilindungi. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman. Menurut hadis Ibnu Majah, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya. Ke-10. Bersikap buruk kepada istri, sebaliknya baik terhadap orang lain. Padahal yang paling berhak menilai seorang itu baik atau buruk bukanlah orang lain, melainkan pasangan kita sendiri. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. 11. Meremehkan kedudukan istri. Suami dan istri memang memiliki kedudukan yang berbeda, namun tentunya hal ini tidak lantas membuat suami meremehkan kedudukan istri. Bahkan istri memiliki posisi yang istimewa. Penghargaan Islam terhadap wanita sebagaimana disebut dalam hadis Nabi. Wanita adalah tiang negara. Jika wanitanya baik, maka baiklah negara, dan bila wanita buruk, maka negara juga ikut buruk. 12. Terburu-buru mentalak. Rasulullah SAW bersabda, 3 yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi, dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Yang terakhir, tidak setia terhadap istri. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Surat An-Nur ayat 20, 30, 31. Dan itulah 13 suami terhadap istri semua bertas dalilnya. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.